Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Apoteker Sri Mariam MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Teknologi Bahan Alam. Perkenalkan, nama saya Tasya Dwi Putri Amanda dengan NIM D120057. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan ringkasan materi-materi mata kuliah Teknologi Bahan Alam. Baik, yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, Islam sebagai rahmatan lil alamin mengajarkan berbagai ilmu kepada manusia, termasuk ilmu kesehatan yang juga termuat dalam Al-Quran. Nah, beberapa tanaman seperti kurma, anggur, delima, dan zaitun disebutkan sebagai ciptaan Allah yang memiliki manfaat bagi manusia, terutama dalam pengobatan. Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya untuk berobat saat sakit, karena setiap penyakit pasti ada obatnya, sesuai sabdanya yang diriwayatkan oleh Muslim. Dalam pengembangan obat tradisional yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terdapat 3 cabang ilmu utama yang mendasari. Yang pertama adalah farmakognosi, yaitu mempelajari obat dari sumber alam. Yang kedua adalah kimia medisinal, yaitu ilmu tentang struktur dan desain senyawa obat. Yang ketiga adalah farmakologi, yaitu ilmu tentang cara kerja serta efek obat. Nah, untuk bahan alami berperan penting dalam dunia pengobatan modern, baik sebagai obat langsung, sumber senyawa aktif rendah toksisitas, dasar pengembangan obat sintetik, maupun bahan yang dimodifikasi secara kimia atau biologis menjadi senyawa berkhasiat. Nah, adapun metabolis sekunder dari bahan alam terbentuk melalui 3 jalur utama, yaitu jalur asetat, jalur sikimat, dan jalur mevalonat. Di Indonesia ini, perkembangan obat tradisional meningkat pesat, terutama dari tanaman obat. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengatur dan mengawasi penggunaannya melalui regulasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, obat meliputi bahan obat tradisional dan kosmetika. Obat tradisional sendiri didefinisikan sebagai ramuan berbahan tumbuhan, hewan, atau mineral yang digunakan secara turun-temurun untuk pengobatan, sesuai dengan Permenkes nomor 246/Menkes/Per/5/1990. Nah, adapun Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu BPOM, mengelompokkan obat tradisional menjadi 3 kategori. Nah, yaitu yang pertama ada jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Jamu hanya berdasarkan pengalaman empiris dan tidak boleh mencantumkan klaim medis. Nah, yang kedua adalah OHT. OHT ini melalui uji praklinik dan standarisasi bahan baku. Yang ketiga adalah fitofarmaka, yaitu merupakan kategori tertinggi yang telah melalui uji klinik pada manusia, serta produk dan bahan bakunya distandarisasi dan terbukti hasilnya secara ilmiah. Proses pengolahan obat bahan alam dimulai dari identifikasi tumbuhan, pembuatan simplisia, ekstraksi, vaksinasi, hingga isolasi senyawa aktif dan identifikasi akhir, yang merupakan tahapan penting dalam menghasilkan obat tradisional yang aman dan efektif. Nah, yang kedua adalah penanganan pasca panen. Nah, dalam dunia obat tradisional dan herbal, mutu simplisia ini sebagai bahan baku utama sangat bergantung pada cara penanganan pasca panen. Tahap ini sangat krusial karena menjadi penghubung antara proses budidaya GAP (Good Agricultural Practice) dengan proses manufaktur atau GMP (Good Manufacturing Practice), yaitu jika pasca panen tidak dilakukan dengan benar, maka senyawa aktif dalam bahan tanaman bisa hilang atau rusak. Nah, yang akan berdampak langsung pada efektivitas keamanan dan kualitas produk akhir. Nah, untuk penanganan pasca panen adalah keseluruhan proses setelah tanaman dipanen hingga menjadi simplisia siap pakai, meliputi tahapan seperti penyortiran, pencucian, pengeringan, pengemasan, dan penyimpanan. Tujuan utamanya adalah menghasilkan simplisia yang terstandar, aman, stabil, dan tetap mengandung zat aktif dalam jumlah yang memadai. Dalam konteks ini, Badan BPOM RI menekankan pentingnya jaminan mutu mulai dari pemilihan bibit, budidaya, pengolahan pasca panen, hingga pembuatan dan pengemasan sediaan herbal. Nah, yang kedua adalah urgensi dan fungsi pasca panen dalam rantai industri obat tradisional. Permintaan masyarakat terhadap obat herbal terus meningkat baik di dalam maupun di luar negeri. Masyarakat semakin percaya bahwa obat herbal itu lebih aman dibandingkan obat sintetis. Di sisi lain, pasar ekspor menuntut produk dengan mutu tinggi dan konsisten. Oleh karena itu, penanganan pasca panen menjadi kunci dalam menjamin kualitas bahan baku herbal yang memenuhi standar seperti Farmakope Indonesia, yaitu FI, Monografi Materia Medika Indonesia atau MMI, dan standar WHO. Nah, simplisia ini bahan alamiah yang belum mengalami pengolahan, biasanya telah dikeringkan.
harus diolah secara higienis dan efisien. Nah, produk ini tidak hanya digunakan untuk jamu dan obat herbal terstandar, tetapi juga untuk makanan, minuman kesehatan, suplemen, dan kosmetik. Maka kualitas Simplicia harus dijaga sejak dari tahap pasca panen. Nah, adapun 8 tahapan utama untuk penanganan pasca panen Simplicia. Yang pertama adalah sortasi. Nah, untuk tahapan pertama ini bertujuan memisahkan bahan yang tidak diinginkan seperti tanah basah, serangga, batang yang tidak diperlukan, dan bahan tanaman lain. Nah, selain itu, dilakukan grading atau penyortiran berdasarkan ukuran, serta pembuangan bahan busuk atau cacat. Yang kedua adalah pencucian. Untuk pencucian ini, bahan disucikan dari kotoran, fisik, mikroba, dan residu pestisida dengan air bersih. Pencucian bisa dilakukan secara manual menggunakan air mengalir, penyemprotan, atau sistem otomatis seperti mesin bubble washer. Terus juga ada bahan yang telah dicuci akan tampak lebih menarik dan tahan lebih lama. Yang ketiga adalah penirisan. Nah, setelah dicuci, bahan harus ditiriskan agar sisa air tidak menyebabkan pembusukan atau memperlambat pengeringan. Penirisan ini dilakukan di rak-rak kawat atau wadah berlubang agar air bisa menetes sempurna. Yang keempat adalah perajangan. Tujuannya adalah memperkecil ukuran bahan sehingga mempermudah pengeringan dan pengolahan lanjutan seperti ekstraksi. Rajangan harus disesuaikan dengan karakter bahan dan peralatan seperti mesin slicer dari stainless steel atau digunakan untuk mencegah kontaminasi logam. Yang kelima adalah pengeringan. Salah satu tahap terpenting untuk menurunkan kadar air Simplicia hingga kurang lebih 10%, pengeringan bisa dilakukan dengan sinar matahari langsung, kurang higienis, di bawah naungan untuk bahan sensitif panas, atau dengan oven dan mesin pengering bertenaga listrik. Nah, proses ini harus mempertimbangkan suhu, kelembapan, sirkulasi udara, dan ketebalan bahan yang dihamparkan. Yang keenam adalah sortasi. Nah, setelah kering, Simplicia disortir kembali untuk membuang bahan yang rusak atau kering, terkontaminasi. Proses ini juga menentukan rendemen, yakni presentasi hasil akhir yang layak pakai untuk dibandingkan dengan bahan awal. Nah, yang ketujuh adalah pengemasan. Simplicia ini dikemas dalam bahan plastik yang bersih dan kering, bisa divakum dan diberi silika gel untuk menyerap kelembapan. Label harus dicantumkan informasi lengkap seperti nama bahan, tanggal produksi, berat, dan masa kadaluarsa. Kemasan yang baik menjaga produk dari serangga sinar matahari, suhu ekstrim, serta kontaminasi mikroba. Yang ke-8 adalah penyimpanan. Nah, penyimpanan yang baik itu baik mencegah kerusakan akibat faktor lingkungan. Nah, gudang itu harus bersih, kering, berventilasi baik, dan tidak terkena cahaya matahari langsung. Sistem FIFO, first in first out, diterapkan agar Simplicia yang lebih dulu masuk disalurkan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya itu adalah pemeriksaan mutu dan standarisasi. Untuk memastikan mutu tetap terjaga, pemeriksaan Simplicia dilakukan dalam 3 tahap. Saat bahan diterima dari pengumpul, setelah proses pasca panen selesai, dan selama penyimpanan, tujuannya adalah untuk mengecek kesesuaian kandungan zat aktif, keamanan mikrobiologis, dan stabilitas produk terhadap standar resmi seperti FI, MMI, atau dokumen lainnya. Nah, GPHP ini sebagai pilar mutu herbal Indonesia, karena Good Post Harvest Handling Practice adalah fondasi penting dalam memastikan Simplicia tetap berkualitas tinggi, aman, dan efektif. Tahapan yang tepat dan konsisten tidak hanya menjaga kandungan zat aktif, tetapi juga memperkuat daya saing produk herbal Indonesia di pasar global. Dalam konteks industri, obat tradisional, penguasaan proses pasca panen adalah wujud nyata integritas ilmiah dan komitmen terhadap kesehatan masyarakat. Untuk materi ketiga adalah ketentuan standarisasi. Standarisasi adalah proses yang meliputi perumusan, penetapan, penerapan, dan revisi standar secara tertib melalui kerjasama semua pihak yang berkepentingan. Standar sendiri merupakan spesifikasi teknis yang disusun berdasarkan konsensus dengan memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, lingkungan, perkembangan iptek, serta kebutuhan saat ini dan masa depan. Pihak-pihak yang berlibat dalam proses ini meliputi produsen, penyalur, pengguna, pemerintah, lembaga akademis, dan LSM. Tujuan utama standarisasi Indonesia adalah untuk menjamin mutu produk dan jasa, memastikan keamanan serta keselamatan konsumen, mendukung kelestarian lingkungan, serta memperkuat daya saing produk dalam pasar bebas.
Nah, dalam sistem standarisasi nasional terdapat istilah akreditasi yang merujuk pada pengakuan formal bahwa suatu lembaga memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan kegiatan standarisasi. Sertifikasi adalah proses pemberian jaminan tertulis bahwa suatu produk atau proses telah memenuhi standar tertentu. Sedangkan sertifikat hasil uji dan sertifikat kalibrasi merupakan bukti tertulis dari hasil pengujian atau kalibrasi alat yang dilakukan oleh lembaga terakreditasi. Pemberlakuan standar dilakukan oleh instansi teknis yang berwenang dan bisa bersifat wajib. Nah, untuk konsep metrologi juga sangat penting dalam standarisasi. Metrologi legal berkaitan dengan pengaturan alat ukur dan metode pengukuran sesuai ketentuan hukum. Sedangkan metrologi teknis berfokus pada pengembangan metode dan peralatan pengukuran. Untuk menjamin akurasi digunakan standar pengukuran seperti standar primer, sekunder, dan acuan yang menjadi referensi dalam kalibrasi alat ukur lainnya. Standar internasional dan nasional juga ditetapkan untuk menjamin keseragaman nilai satuan pengukuran. Nah, mutu didefinisikan sebagai gambaran karakteristik barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan pengguna, baik yang tersurat maupun tersirat. Mutu tidak sekedar soal keunggulan teknis, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan, keandalan, ekonomi, dan dampaknya terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pencapaian mutu harus melibatkan seluruh tahapan produksi, mulai dari desain hingga distribusi. Di Indonesia, kegiatan standarisasi ini dikoordinasikan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Nah, yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden dan menjalankan tugas pengembangan dan pembinaan standarisasi. BSN ini didukung oleh berbagai komisi dan lembaga teknis termasuk Komite Akreditasi Nasional atau KAN. Nah, Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran atau KSNSU dan berbagai panitia teknis. Selain itu, BPOM dan Kementerian Kesehatan atau Kemkes juga memiliki peran penting dalam standarisasi, khususnya di bidang obat, kosmetik, alat kesehatan, serta pengawasan mutu dan keamanan produk. Dalam konteks obat tradisional, Farmakope Herbal Indonesia atau FHI menjadi acuan utama yang mencakup ketentuan umum dan monografi simplisia serta ekstrak. Untuk parameter mutu simplisia, standarisasi ini merupakan suatu proses penting yang melibatkan kegiatan perumusan, penetapan, penerapan, dan revisi standar secara tertib dan terkoordinasi dengan melibatkannya semua pihak terkait. Menurut definisi dari Sistem Standarisasi Nasional atau SSN tahun 1998, standarisasi ini bertujuan untuk menetapkan spesifikasi teknis atau hal-hal yang dibakukan berdasarkan konsensus berbagai pemangku kepentingan. Dalam perumusannya, standarisasi ini biasanya memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, keselamatan, pelestarian lingkungan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dalam praktiknya, standarisasi ini melibatkan beberapa tahap. Pertama adalah perumusan standar, yaitu proses pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun rancangan standar hingga tercapainya konsensus dari semua pihak dan yang berkepentingan. Setelah itu dilakukan penetapan standar, yaitu mengesahkan standar tersebut sebagai Standar Nasional Indonesia atau SNI melalui keputusan resmi dari Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Standar yang telah ditetapkan kemudian diterapkan dalam kegiatan produksi dan layanan, serta dilakukan revisi secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan teknologi. Pihak-pihak yang berperan dalam proses standarisasi mencakup produsen, penyalur, pengguna, lembaga akademik, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat. Tujuan dari penerapan standarisasi di Indonesia adalah untuk menjamin mutu produk dan jasa, serta melindungi keselamatan dan kesehatan konsumen. Selain itu, di sektor kesehatan dan farmasi, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM juga berperan sebagai instansi teknis yang menetapkan dan mengawasi penerapan standar. Nah, BPOM ini memiliki struktur organisasi yang mencakup Deputi Pengawasan Produk Terapeutik, Kosmetik dan Suplemen, serta Deputi Keamanan Pangan dan Zat Berbahaya. Selain itu, Kementerian Kesehatan itu, Kemenkes, juga memiliki peran penting melalui direktorat yang menangani pelayanan kefarmasian, produksi dan distribusi, serta pengawasan alat kesehatan dan pembekalan kesehatan rumah tangga.
Sebagai referensi, khusus dalam dunia obat tradisional dan herbal, Farmakope Herbal Indonesia ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan. FHI berisi ketentuan umum serta monografi Simplicia dan ekstrak, yang menjadi acuan resmi dalam menjamin mutu, keamanan, dan hasil produk herbal yang beredar di Indonesia. Dengan sistem standarisasi yang kuat dan terkoordinasi, Indonesia berupaya menjaga kualitas produk dan jasa yang beredar di masyarakat, melindungi konsumen, serta meningkatkan daya saing nasional dalam skala global. Baik, untuk materi yang terakhir adalah ekstraksi. Ekstraksi merupakan salah satu proses penting dalam bidang farmasi, kimia, dan industri produk alami, khususnya dalam pembuatan obat herbal, kosmetik, maupun produk pangan fungsional. Secara didefinisikan, ekstraksi ini adalah proses pemisahan suatu zat dari campurannya berdasarkan perbedaan kelarutan antara dua pelarut yang tidak saling bercampur seperti air dan pelarut organik. Prinsip dasarnya adalah like dissolve like, artinya senyawa pelarut cenderung larut dalam pelarut polar, sedangkan senyawa non-polar larut dalam pelarut non-polar. Tujuan utama dari ekstraksi bukan sekedar pemisahan senyawa aktif dari bahan alami, tetapi juga untuk mempermudah penyimpanan Simplicia, memungkinkan proses standarisasi dosis dan kadar zat aktif, serta mendukung tahap formulasi produk akhir. Dengan ekstraksi yang tepat, zat-zat berkhasiat dapat diisolasi secara efisien dan tetap stabil, serta aman digunakan. Nah, adapun klasifikasi metode ekstraksi, yaitu cara dingin dan cara panas. Metode ekstraksi diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu cara dingin dan cara panas. Yang pertama adalah ekstraksi cara dingin. Metode ini dilakukan tanpa pemanasan untuk mencegah kerusakan senyawa yang sensitif terhadap suhu tinggi. Terdapat dua jenis metode. Yang pertama adalah maserasi. Maserasi ini dilakukan dengan merendam serbuk Simplicia dalam pelarut selama beberapa waktu. Nah, si cairan penyari ini akan menembus dinding sel tanaman dan melarutkan senyawa aktif di dalamnya. Nah, proses ini terjadi karena perbedaan konsentrasi zat aktif antara dalam dan luar sel sehingga tercapai keseimbangannya. Nah, yang kedua adalah perkolasi. Perkolasi adalah proses penyarian di mana pelarut dialirkan secara lambat dan kontinu dari atas ke bawah melalui bahan Simplicia dalam alat yang disebut perkolator. Tujuannya adalah agar senyawa aktif dapat larut sepenuhnya, baik yang tahan maupun yang tidak tahan panas. Gerakan pelarut didorong oleh gravitasi dan gaya beratnya sendiri dengan pengaruh dari daya kapiler bahan. Yang kedua adalah ekstraksi cara panas. Pada metode ini, panas digunakan untuk mempercepat laju difusi pelarut ke dalam sel dan mempercepat pelarutan senyawa aktif. Beberapa metode ekstraksi panas antara lain. Yang pertama adalah reflux. Dalam reflux, pelarut yang menguap akibat pemanasan akan didinginkan kembali oleh kondensor, lalu kembali menetes ke dalam wadah reaksi. Dengan sistem sirkulasi tertutup ini, pelarut tetap tersedia sepanjang proses ekstraksi berlangsung. Nah, yang kedua adalah sokletasi. Soklet adalah metode berulang sirkulasi di mana uap pelarut mengalir ke atas, mengembun, lalu secara terus-menerus mengekstraksikan bahan padat. Pelarut yang telah membawa senyawa aktif akan kembali ke labu destilasi dan dapat diuapkan serta didaur ulang. Teknik ini sangat efektif untuk mengisolasi senyawa dari bahan padat. Yang ketiga adalah digesti. Digesti ini merupakan proses ekstraksi yang dilakukan dengan pengadukan terus-menerus pada suhu 40-50 derajat Celcius. Proses ini cocok untuk senyawa yang tahan terhadap panas dan membutuhkan pemisahan cepat. Yang keempat adalah dekoktasi. Dekoktasi adalah teknik tradisional di mana bahan disaring menggunakan air panas bersuhu sekitar 90 derajat Celcius selama 30 menit. Cocok digunakan untuk bahan keras seperti akar atau kulit kayu. Yang terakhir adalah infus. Infusa juga menggunakan air bersuhu 90 derajat Celcius, tetapi hanya selama 15 menit. Biasanya dipakai untuk bagian tanaman yang lebih lunak seperti daun dan bunga. Adapun pemilihan metode ekstraksi yang tepat. Pemilihan metode tergantung pada sifat bahan baku, jenis senyawa aktif yang ingin diisolasi, dan tujuan akhir si produknya. Senyawa yang mudah menguap atau tidak tahan panas lebih cocok dihasilkan dengan metode dingin, seperti maserasi atau perkolasi. Sementara itu, senyawa yang larut lebih baik pada suhu tinggi dan stabil terhadap panas cocok diekstraksikan pada metode soklet atau reflux. Tidak hanya metode, jenis pelarut juga sangat menentukan pelarutnya. Misalnya, pelarut polar seperti air dan etanol digunakan untuk senyawa polar, sedangkan pelarut non-polar seperti
hexana, N-hexan, digunakan untuk senyawa nonpolar. Nah, pelarut semipolar seperti etil asetat dapat menarik senyawa semipolar. Nah, biasanya pelarut-pelarut itu akan menarik senyawa-senyawa seperti senyawa flavonoid, alkaloid, dan senyawa fenolik tertentu, dan lain-lain. Setelah saya memaparkan rangkuman penjelasan materi tadi, kita masuk ke tahap pengaplikasiannya, yaitu bagaimana sih formula dan cara untuk membuat lilin aromaterapi. Nah, formulasi lilin aromaterapi merupakan proses penting dalam pengembangan produk wellness berbasis bahan alam yang bertujuan menghasilkan persediaan padat yang tidak hanya memberikan efek estetika dan kenyamanan, tetapi juga memiliki manfaat terapeutik melalui pelepasan aroma secara perlahan saat dibakar. Salah satu bahan aromatik yang populer digunakan adalah minyak atsiri. Nah, untuk minyak atsiri yang saya ambil adalah lavender, yang dikenal memiliki efek relaksasi, menurunkan stres, serta meningkatkan suasana hati saat kualitas tidur. Untuk mencapai hasil akhir yang optimal, formulasi lilin harus memperhatikan pemilihan bahan, teknik pencampuran, serta kontrol suhu pada setiap tahapan proses. Bahan utama dalam pembuatan lilin aromaterapi adalah parafin padat yang berfungsi sebagai matriks pembawa sekaligus membentuk struktur lilin yang stabil. Parafin ini memiliki titik leleh yang relatif rendah, menjadikannya ideal untuk pembentukan lilin. Untuk memperkuat tekstur dan memperlambat laju pembakaran, ditambahkan asam stearat yang juga berfungsi sebagai pengeras dan stabilisator emosi. Komponen paling vital adalah minyak atsiri melati, minyak atsiri lavender yang ditambahkan sebagai bahan aktif aromaterapi karena kandungan senyawa seperti linalol dan benzoil asetat yang bersifat sedatif ringan. Untuk proses formulasi dimulai dengan melelehkan parafin pada suhu 70-75 derajat Celcius hingga mencair sempurna. Setelah itu, asam stearat ditambahkan ke dalam lelehan dan diaduk secara merata hingga benar-benar larut. Suhu pencampuran harus dijaga dengan cermat untuk mencegah kerusakan bahan. Setelah campuran mencapai suhu sekitar 50-55 derajat Celcius, barulah minyak atsiri lavender ditambahkan. Penambahan pada suhu ini penting untuk menghindari degradasi termal yang dapat menurunkan efektivitas dan aroma dari minyak atsiri. Campuran homogen tersebut kemudian dituangkan ke dalam cetakan lilin yang telah disiapkan dengan sumbu di tengahnya dan dibiarkan mengeras secara alami pada suhu ruang agar terbentuk struktural padat yang seragam. Selain aspek fungsional, formulasi lilin aromaterapi juga mempertimbangkan elemen visual dan sensorik agar produk tidak hanya efektif tetapi juga menarik dari sisi estetika. Ini meliputi pemilihan warna lilin yang menenangkan, bentuk cetakan yang unik atau tematik, serta kemasan yang elegan dan higienis. Desain yang menarik dapat meningkatkan jual produk dan memperkuat persepsi konsumen terhadap kualitas dan keprofesionalan si brandnya. Nah, dengan demikian, proses formulasi lilin aromaterapi memadukan prinsip ilmu farmasi, kimia kosmetik, dan estetika produk, yang menjadikan lilin bukan sekadar benda dekoratif, tetapi juga sarana terapi alami yang menyatu dalam gaya hidup modern. Keberhasilan formulasi ini membuka peluang besar dalam pengembangan produk berbasis bahan alam yang fungsional dan bernilai komersial tinggi. Nah, untuk tahap akhir dari formulasi yaitu ada tahap evaluasi produk lilin aromaterapi. Evaluasi produk lilin aromaterapi merupakan tahap akhir yang sangat penting dalam proses pengembangan produk sebelum dipasarkan secara luas. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa si produk ini memenuhi standar mutu, keamanan, stabilitas, efektivitas, dan penerimaan konsumen, sehingga tidak hanya menarik secara estetika, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi si pengguna. Nah, untuk proses evaluasi dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan multidisiplin, mencakup aspek fisik, kimia, fungsional, dan psikologis. Aspek pertama yang dinilai adalah evaluasi fisik, yang mencakup pengamatan terhadap warna, homogenitas, kekerasan, dan titik leleh lilin.
Lilin aromaterapi yang baik harus memiliki warna yang seragam, tidak terdapat retakan, dan memiliki struktur cukup keras agar tidak mudah patah atau meleleh di suhu ruang. Titik leleh juga harus sesuai standar, agar lilin dapat digunakan dalam durasi yang lama tanpa cepat habis. Aspek kedua adalah uji pembakaran dan aroma. Yang menjadi indikator utama efektivitas produk, uji ini mengevaluasi lama waktu pembakaran atau burn time. Nah, kestabilan nyala api, jumlah asap dan jelaga yang dihasilkan, serta kemampuan penyebaran aroma di ruangan tertutup. Lilin ini berkualitas tinggi, seharusnya menghasilkan aroma khas. Dalam hal ini, aroma lavender yang menyebar merata, lembut dan tahan lama, tanpa menimbulkan asap hitam atau bau terbakar yang mengganggu. Untuk aspek ketiga adalah uji stabilitas, di mana produk disimpan pada suhu ruang dan suhu tinggi, misalnya 40 derajat Celcius, selama periode waktu tertentu untuk mengevaluasi perubahan warna, tekstur, dan aroma. Minyak atsiri seperti linalol dan benzyl asetat dalam lavender cenderung mudah menguat dan mengalami degradasi jika tidak diformulasikan dengan tepat. Oleh karena itu, stabilitas senyawa aktif harus diuji untuk menjamin efektivitas produk selama masa simpan. Nah, adapun aspek keempat yang tak kalah penting adalah uji fungsional, yaitu penilaian terhadap efek psikologis dan fisiologis dari penggunaan lilin aromaterapi. Uji ini biasanya dilakukan melalui kuesioner atau observasi terhadap panelis yang menggunakan lilin dalam ruangan tertentu. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi dampak lilin terhadap suasana hati atau mood, tingkat ketenangan, konsentrasi, hingga kualitas tidur. Ini menjadi bukti ilmiah bahwa produk bukan sekadar wangi-wangian, tetapi juga memiliki manfaat sebagai aromaterapinya. Aspek kelima adalah uji penerimaan konsumen, yang dilakukan melalui uji hedonik dan pengisian kuesioner kepuasan terhadap produk. Konsumen diminta menilai aspek aroma, bentuk, warna, kemasan, hingga keinginan untuk membeli kembali si produk tersebut. Nah, informasi dari uji ini sangat penting untuk menyesuaikan formulasi, desain, dan strategi pemasaran sesuai dengan preferensi pasar sasaran. Dengan evaluasi yang menyeluruh dan berbasis data, produsen lilin aromaterapi dapat menghasilkan produk yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga disukai oleh konsumen. Evaluasi ini menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu berkelanjutan dan daya saing di pasar produk wellness dan aromaterapi yang semakin berkembang. Baik, untuk lilin aromaterapi lavender ini merupakan simbol nyata dari harmonisasi antara pengetahuan tradisional dan pendekatan ilmiah modern yang diwujudkan dalam bentuk produk fungsional bernilai tinggi. Nah, produk ini tidak hanya memanjakan indera penciuman dengan aroma khas melati yang lembut dan menenangkan, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi kesehatan mental, kesejahteraan emosional si penggunanya. Proses pengembangannya dilakukan secara sistematis dan terstruktur, dimulai dari identifikasi dan seleksi tanaman obat berbasis farmakognosi untuk memastikan bahan baku yang digunakan adalah bunga lavender asli dan berkualitas tinggi. Tahap selanjutnya yaitu penanganan pasca panen yang dilakukan dengan cermat untuk menjaga kandungan senyawa aktif dan mencegah degradasi mutu. Proses berikutnya adalah ekstraksi minyak atsiri dengan metode yang tepat seperti destilasi uap, terus juga untuk memperoleh komponen aromaterapi utama seperti linalol, benzyl asetat, dan indol yang diketahui memiliki efek relaksasi, antidepresan ringan, dan memperbaiki suasana hati. Nah, minyak atsiri ini kemudian diformulasikan secara hati-hati dalam matriks lilin berbasis parafin dan asam stearat, menghasilkan produk padat yang mampu melepaskan aroma secara perlahan saat dibakar. Nah, lilin aromaterapi lavender ini bukan sekedar produk dekoratif, tetapi telah berkembang menjadi sarana terapi holistik yang selaras dengan gaya hidup modern yang mengedepankan ketenangan, kenyamanan, dan kesehatan emosional. Untuk kehadiran produk ini membuktikan bahwa tanaman obat Indonesia, jika diolah dengan pendekatan saintifik yang tepat, memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk komersial yang mampu bersaing secara lokal maupun global.
Dengan terus mendorong inovasi berbasis kearifan lokal dan ilmu pengetahuan kita dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat pengembangan produk herbal bernilai tambah di kancah internasional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.